teman-teman, sahabat walet dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, sahabat walet, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman lagi kepada teman-teman atau sahabat walet. Nah, topik bahasan saya pada kesempatan kali ini adalah saya ingin membahas tentang berapa lama sih adaptasi burung walet dengan rumah walet baru, dan apa sih kendala rumah walet itu yang sering dialami oleh petani walet sehingga petani walet itu galau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada. Nah, dalam budidaya burung walet kita dipengaruhi beberapa faktor, apalagi kalau rumah walet baru. Saya ambil contoh salah satu begini, rumah walet diaktifkan baru aktif 3 bulan, menggunakan suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Nah, selama 3 bulan tersebut diaktifkan, apakah ada burung yang menginap atau tinggal dalam rumah walet tersebut? Tentunya kembali lagi kepada yang pertama, yaitu lokasi rumah walet tersebut. Yang kedua yang mempengaruhi adalah suara yang kita gunakan pada rumah walet tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat tata ruang dalam rumah walet tersebut. Hal yang pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet, yaitu berapa lama sih burung walet atau burung anakan walet bisa beradaptasi di rumah walet yang baru. Untuk rumah walet yang baru, pengalaman saya yang saya alami, ketika kita aktifkan suara panggil, suara tarik, suara inap di rumah walet tersebut, maka akan datang burung-burung baru atau burung-burung walet baru yang mendengar suara panggil yang kita gunakan. Itu udah pasti. Nah, untuk menginapkan burung atau membuat burung beradaptasi di rumah walet tersebut, yaitu butuh waktu. Nah, kenapa butuh waktu? Karena itu tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu suara panggil yang kita gunakan. Yang kedua yaitu tata ruang yang kita gunakan. Dan yang ketiga, lokasi pembangunan rumah walet tersebut. Biasanya burung walet atau burung-burung baru akan beradaptasi di dalam rumah walet tersebut kurang lebih selama 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Ketika dia beradaptasi di 3 bulan pertama, biasanya kalau anak burung baru dia belum membuat sarang, yang pertama dilakukan adalah membuat olesan. Ketika anak burung tersebut udah beranjak dewasa, memasuki ke usia 6 bulan dan memasuki masa kawin, maka dia akan belajar membuat sarang. Itu pun kalau dalam rumah walet tersebut dia bisa betah beradaptasi dalam rumah walet tersebut dan tidak ada predator pengganggunya. Maka jika rumah walet tersebut dalam 3 bulan dia masa adaptasi, dan dalam 6 bulan dia mulai membuat sarang, belajar membuat sarang. Ketika setelah 6 bulan tersebut
Kalau tidak ada predator pengganggu dalam gedung tersebut, maka dia akan bertahan dan akan membuat sarang dan berkembang biak. Nah, jadi pada kesempatan ini kepada teman-teman yang mengaktifkan rumah walet yang baru, jangan terlalu galau. Kenapa saya bilang jangan terlalu galau? Masa waktu 3 bulan, terus masa waktu 6 bulan, itulah di masa waktu 3 bulan pertama itulah gedung kita harus benar-benar kita perhatikan dan kita jaga. Kenapa? Karena di 3 bulan pertama setelah kita aktifkan, maka akan ada anak-anak burung baru yang berdatangan dan mencoba beradaptasi di rumah walet tersebut. Nah, jika mereka merasa aman dan merasa bebas dari hama atau predator di rumah walet tersebut, maka dia akan bertahan sampai dia beranjak dewasa, sampai umur 6 bulan, bahkan sampai dia berkembang biak di rumah walet tersebut. Nah, itulah masa waktu untuk burung-burung anakan yang beradaptasi. Jadi masa waktunya dia akan bertahan kalau 3 bulan pertama dia merasa aman, terus berjalan sampai 6 bulan dia merasa aman, maka dia akan berkembang biak di dalam rumah walet tersebut. Nah, elemen yang mempengaruhi itu yang pertama yaitu tadi, yang pertama adalah lokasi pembangunan rumah walet, yang kedua suara panggil yang kita gunakan, yang ketiga yaitu tata ruang yang kita gunakan juga dalam rumah walet tersebut. Jadi ketika 3 elemen tersebut memenuhi kriteria dan memenuhi syarat, maka burung walet kita merasa aman dan dia akan berkembang biak terus di dalam gedung tersebut. Nah, pokok bahasan kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sahabat walet dimanapun kalian berada, pokok bahasan yang kedua adalah banyak petani walet yang mengalami kegalauan atau rumah waletnya stagnan. Itu dikarenakan sebenarnya bukan masalah suara atau masalah gedungnya juga, tapi itu hampir rata-rata kesalahan pemilik rumah walet tersebut. Kenapa saya bilang kesalahan pemilik rumah walet tersebut? Karena biasanya teman-teman atau sahabat walet yang baru mengaktifkan suaranya selama 3 bulan on pertama, bahkan sampai 6 bulan, mereka dalam rentan waktu 3 bulan saja kebanyakan teman-teman kita udah gatal tangannya. Kenapa saya bilang gatal tangannya? Karena teman-teman merasa 1 minggu atau 2 minggu perkembangan rumah waletnya dilihat tidak ada burung yang mampir atau berkunjung ke rumah walet tersebut. Nah, timbullah rasa ingin cepat-cepat ada burung walet dan ingin cepat-cepat berhasil. Maka teman-teman atau sahabat walet pasti gatal tangannya untuk mengganti suara panggil yang digunakan sejak awal, diganti dengan suara walet yang baru lagi, suara panggil yang baru. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali tentang rumah walet kita. Biasanya kawan-kawan kita mengalami kegalauan itu salah satu yang menjadi problem dalam bertani walet, karena merasa dalam 1 bulan itu 1 bulan, 2 bulan merasa burungnya hanya sedikit, katanya 2-3 ekor, 4 bahkan 4-5 ekor, bahkan ada juga yang tidak ada. Jadi timbullah rasa ingin mencari perubahan yang baru atau mengganti suara panggilannya yang baru agar burungnya cepat datang dan cepat menginap di rumah walet tersebut. Padahal kesalahannya bukan pada rumah waletnya, tapi kesalahannya adalah pada pemilik rumah walet tersebut. Nah, yang ingin saya sarankan kepada teman-teman atau sahabat walet,
janganlah teman-teman atau sahabat walet terburu-buru, karena namanya bertani walet, karena burung walet ini adalah binatang liar yang tinggalnya di alam, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada burung walet tersebut. Jadi intinya teman-teman, kita harus mencoba sabar menunggu, nikmati saja prosesnya, karena segala sesuatu yang kita lakukan pun semuanya berproses. Tidak ada yang instan. Jika ingin berhasil itu pasti butuh proses. Namun ketika waktunya sudah lebih dari 1 tahun rumah walet tersebut, namun tidak ada 1 ekor pun burung atau 2 ekor pun burung yang tinggal dan beradaptasi di rumah walet kita, itu memang harus kita lakukan perhatian khusus dan kita cari tahu apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga burung walet tidak ada datang dan menginap dan beradaptasi di rumah walet kita. Jadi pada video ini saya juga mohon maaf kepada teman-teman atau sahabat walet jika apa yang saya sampaikan ini tidak sependapat dengan teman-teman. Tapi yang saya sampaikan ini adalah hampir kebanyakan teman-teman kita yang memiliki rumah walet baru yang merasa galau. Biasanya dalam jangka waktu 1 bulan sampai 3 bulan itu teman-teman atau pemilik rumah walet udah merasa gatal tangannya, karena rumah waletnya dirasa burungnya sedikit, dia ingin cepat-cepat mendatangkan burung lebih banyak lagi dan tinggal dan bersarang di rumah waletnya. Nah, itu prinsip yang salah teman-teman atau sahabat walet. Pada budidaya walet ini kita tidak bisa memaksakan dan tidak bisa mentargetkan berapa banyak burung itu per bulan tinggal di rumah walet kita, menginap di rumah walet kita, karena burung walet ini adalah binatang liar yang dia dimana merasa nyaman, merasa aman, maka dia akan memilih tinggal di situ. Nah, beda halnya dengan kita beternak ayam. Salah satu contoh ayam ras. Ayam ras ini atau ayam potong itu memang dia ada anak ayam yang memang kita beli, kita ternak. Nah, kita beli 1000 ekor, ya kemungkinan besar untuk kemungkinan ruginya paling tidak cuma 30%, itu paling tinggi. Nah, tapi kalau dalam budidaya burung walet kita tidak ada beli bibit. Yang jelas kita berharap burung itu datang ke rumah walet kita, menginap di rumah walet kita. Ketika dia betah beradaptasi, ketika dia cocok dengan rumah walet kita, dengan kondisi rumah walet kita, maka dia akan tinggal di situ, menetap dan berkembang biak. Jadi saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet, jika bangunan atau rumah walet teman-teman yang baru berjalan 3 bulan atau 6 bulan, ditunggu saja perkembangannya. Jangan terburu-buru untuk gonta-ganti suara. Jangan merasa tidak puas, karena dalam budidaya walet ini kita diuji kesabarannya, termasuk saya juga hanya mencoba untuk sabar dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam gedung saya sendiri ataupun gedung teman-teman saya yang saya rehab. Jadi saran kepada teman-teman atau sahabat walet, itulah, jangan sampai teman-teman itu gatal tangannya baru aktif 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan udah berkali-kali mengganti suara. Jadi suara apapun yang kita gunakan, kita harus yakin kepada suara yang kita gunakan. Kita sambil berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan apa yang kita inginkan. Saran lagi, ketika rumah walet kita tersebut sudah berjalan 1 tahun, memang tidak ada perkembangan,
boleh teman-teman sharing kepada orang lain atau teman-teman yang lain yang udah berhasil, minta sarannya, minta pendapatnya agar dibantu seperti apa saran dan pendapatnya. Dan bisa juga sharing kepada saya. Saya juga selalu lampirkan nomor telepon saya di video-video yang saya bagikan kepada teman-teman atau sahabat walet. Jadi jika ingin sharing boleh, silakan, apa yang kendala yang ingin di-sharingkan. Jadi saya akan bantu semampu saya dan sebisa saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada. Semoga rumah walet teman-teman bisa berkembang dan bisa sukses di kemudian hari. Begitu juga doa saya. Saya juga ingin rumah walet saya berkembang dan saya juga ingin sukses dalam bertani walet. Salam sahabat walet.